Vantex akhir-akhir ini jadi perhatian karena merilis produk gamepad dengan harga miring. Dua seri terbaru dibanderol di harga 200 dan 300 ribuan. Ini dia generasi kedua dari WGP12 dan WGP13. Dari bentuk gak jauh beda, harga cuma beda tipis. WGP12 sekitar 270 ribuan, sedangkan WGP13 300 ribuan. Cuma selisih 30 ribu. Lalu apa ya yang bikin WGP13 lebih mahal dibanding WGP12? Oke, kita bahas lengkap di video kali ini. Dari sisi desain, kedua gamepad ini gak jauh beda. Dirilis dengan bentuk fisik yang sama persis. Saya pikir bakal ada perbedaan, melihat nama seri yang dipakai juga berbeda. Di mana WGP12 memakai nama Revolver, sedangkan WGP13 dengan nama Shooter. WGP12 punya 3 varian warna, hitam, putih, dan hijau. Kalau WGP13 cuma 2 varian aja, putih dan biru navy. Sama-sama berbahan plastik tapi masih tetap solid. Dengan berat 182 gram, kedua gamepad ini masih cukup enteng dijadiin daily driver. Gripnya nyaman, enteng, jadi nggak gampang bikin pegel buat main dalam waktu yang lama. Ada sedikit perbedaan di bagian gripnya. WGP13 punya permukaan lebih doff dibanding WGP12. Kalau saya sendiri lebih suka yang doff. Ada tekstur sedikit kasar biar nggak terlalu licin pas lagi kompetitif. Untuk kelengkapannya sama, ada unit gamepadnya, kabel untuk charging atau mode wired, dongle USB untuk mode Wi-Fi, manual guide, dan terakhir ada kartu ucapan dari Vantex. Kedua gamepad ini sudah mendukung dual mode, wireless dan juga wired atau kabel. Mode wireless menggunakan jaringan Wi-Fi 2,4 GHz, pastinya lebih stabil dibanding pakai Bluetooth. Apalagi untuk koneksi Wi-Fi dibantu dengan dongle USB dari gamepadnya, sehingga proses pairing jadi lebih cepat dan mudah, tinggal plug dan play. Selama pakai mode Wi-Fi, kedua gamepad menunjukkan performa yang cukup bagus, koneksi nggak pernah putus nyambung, dan nggak kerasa ada latensi sama sekali. Jadi masih oke lah buat game FPS, fighting, atau racing. Pastinya pakai mode wireless bakal menguras baterai. Untungnya selama 1 minggu saya pakai, kedua gamepad ini masih tetap on. Belum pernah ngecas sama sekali. Kalau dari keterangan produk, sekali cas bisa bertahan selama 10 jam. Dengan jangkauan Wi-Fi maksimal 7-8 meter. Tapi kalau pengen hasil yang lebih maksimal, bisa switch ke mode kabel. Tinggal pasang kabel Type-C dari gamepad ke PC, laptop, atau smartphone. Saat mode kabel aktif, otomatis mode pengecasan juga aktif. Jadi bisa dipakai berlama-lama tanpa takut kehabisan baterai. Sayangnya ukuran kabel cuma 1 meteran. Buat saya sih ukurannya terlalu pendek ya. Kalau main harus dekat ke PC atau laptop, dibuat senderan agak sulit. Opsi yang sering saya pakai adalah mode wireless. Bisa untuk jarak 7-8 meter, lebih fleksibel, main sambil tiduran atau senderan oke-oke aja. Kalaupun baterai drop, ya tinggal tarik kabel roll, terus cas dan masih bisa pakai mode wireless. Simple dan gampang. Dari sisi konektivitas, tidak ada bedanya antara kedua gamepad. Punya cara kerja dan kualitas yang sama. Perbedaan paling jelas ada pada tombolnya. Pertama, dari sisi layout terlihat dari penempatan joystick kedua gamepad yang berbeda. WGP12 menempatkan kedua joystick selevel di bagian bawah, layaknya stick PS. Sedangkan WGP13 menempatkan kedua joystick dalam posisi diagonal layaknya stick Xbox. Buat yang fans berat PS, mungkin paling cocok pakai seri WGP12. Begitu juga yang pemain Xbox cocok dengan seri WGP13. Kalau saya sendiri nggak masalah mau layout PS atau Xbox, bebas mau yang mana. Selama nyaman dan oke saat dipakai. Selain layout, ternyata jumlah tombol juga berbeda. WGP12 total ada 17 tombol, sedangkan WGP13 lebih banyak dengan 19 tombol. Beda 2 tombol, yaitu tombol turbo dan clear. Cuma ada di WGP13. Fitur turbo memungkinkan kita menekan atau menahan satu tombol agar bisa mengulang aksi yang sama.
Pada tombol biasa, ketika kita tekan, dia akan melakukan aksi yang diinginkan sebanyak satu kali. Jadi untuk menghasilkan aksi berulang harus effort menekan tombol berulang kali. Berefek buruk pada tangan yang gampang capek dan tombol yang bisa cepat rusak. Berbeda jika tombol sudah diaktifkan fitur turbo, cukup tekan atau tahan tombolnya, memungkinkan tombol tersebut mereplikasi aksi yang sama berulang kali. Misal nih, dalam game fighting, bisa kita aplikasikan pada aksi tinju atau tendangan. Jadi cukup tahan tombolnya, lalu dia akan mengulang tinju dan tendangan terus-menerus, tanpa perlu menekan tombol berulang kali. Cara mengaktifkan fitur turbo cukup mudah, tinggal tekan tombol turbo, lalu tekan tombol lain yang mau diaktifkan turbonya. Kalau mau matikan fitur turbo, tinggal tekan tombol clear, lalu tekan tombol yang mode turbonya aktif. Inilah fitur yang hanya tersedia di WGP 13, tidak akan kalian temui di seri WGP 12. Tapi secara umum kedua gamepad ini punya tombol yang tombolnya tactile, empuk, gak keras, feel pas pencet itu kerasa enak banget. Tombol aksi menggunakan simbol ABXY layaknya Xbox dengan mode tulisan print. Kalau lihat bahannya sih paling bertahan 1-2 tahun. Setelah itu tulisannya hilang. Tapi tergantung pemakaian juga sih, kalau sering ya pasti lebih cepat hilang. Tombol trigger juga ada, masih pakai sistem analog. Cocok banget buat atur gas pas main game racing. Triggernya juga sensitif, nggak perlu effort besar, tombol udah ngerespon. Perubahan nilainya juga smooth. Dari nilai 1 ke 100 itu gradual banget, bukan yang ngegas atau kasar. Kayak dari 1 langsung ke 10, terus ke 40, dan seterusnya. Dilengkapi 2 tombol joystick, bisa ditekan juga sebagai tombol L3 dan R3. Bagian atas joystick berbahan karet, dengan bagian pinggir dibuat berigi-rigi, sebagai anti-slip. Waktu kita tes circularity error, kedua gamepad menunjukkan hasil yang jauh beda. WGP 12 memiliki rata-rata error 20%, sedangkan WGP 13 hanya 15-11%. Semakin rendah nilai error menunjukkan kualitas joystick semakin bagus dan risiko terkena drifting lebih rendah. Mungkin inilah sebabnya WGP 13 punya harga yang lebih mahal dari WGP 12. Selain ada fitur turbo, ternyata kualitas joystick lebih unggul dari WGP 12. Dan kedua seri ini sudah mendukung dual vibration sebelah kanan dan kiri dengan efek rumbling yang cukup keras. Kedua gamepad ini pakai baterai rechargeable dengan kapasitas 600 mAh. Jujur ini saya pakai selama 1 mingguan, tapi sampai sekarang belum pernah saya cas. Padahal seringnya pakai mode wireless, terus dipakai 2 jam per hari. Baterai masih tetap awet. Mungkin salah satu sebabnya dia nggak banyak ornamen lampu, cuma ada lampu LED indikator di bagian bawah, jadinya nggak banyak memakan daya. Dan baterai bisa tahan lebih lama. Cuma satu kelemahan baterai rechargeable, kalau rusak mau nggak mau harus bongkar gamepad. Sebab baterainya terpasang di dalam mesin, dan biasanya sekalinya rusak bisa kena mesinnya juga. Nggak jarang harus beli gamepad baru. Beda dengan baterai replaceable, kalau rusak tinggal lepas dan ganti baru. Posisi baterai biasanya ada di luar mesin, jadi gampang lepas pasang. Cuma biaya lebih mahal kalau harus gonta-ganti baterai. Oh ya, satu tambahan lagi, kedua gamepad ini tidak ada tombol off. Cara matikan cukup biarin aja, nanti beberapa detik kalau nggak ada pairing pasti mati. Dari sisi harga sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Kalau kalian cek di marketplace, kedua seri ini biasanya selisih 30.000 saja. Memang secara kualitas juga nggak jauh beda. Cuma beda dari fitur turbo dan kualitas joystick WGP 13 yang lebih bagus. Tapi buat main game, kedua gamepad gak menunjukkan kendala sama sekali. Enjoy banget lah pokoknya. Jadi buat main game konsol pakai emulator juga lancar. Gak perlu install software atau pengaturan ini itu.
Tinggal pasang dongle, langsung main. Kalau suruh milih, saya sendiri mending langsung beli aja yang WGP13. Karena apa? Ya karena ada fitur turbo dan secara harga nggak beda jauh dari WGP12. Daripada beli WGP12, ya rasanya nanggung juga ya. Ya kecuali kalau kalian emang ngincer gamepad yang pakai layout PS, nah WGP12 bisa masuk dalam list kalian. Oke boys, itu tadi perbandingan gamepad Phanteks WGP12 dan WGP13. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat milih mana gamepad yang terbaik. Kalau ada saran info apalagi yang pengen dibahas, langsung aja share ide kalian di komen. Sekarang, Tamtam Boys juga punya 2 channel baru di YouTube, namanya boys.id dan Technoboys. Boys.id bahas seputar peralatan set-top box dan antena TV. Kalau Technoboys bahas seputar gadget dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul atau butuh informasi perlengkapan TV digital, langsung aja di subscribe channelnya. Oke boys, sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.